أي سلام هترجع فاضية واكسفها، وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان. سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat, rahmat, anugerah, wabil khusus nikmat iman wal Islam yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang paling besar daripada nikmat-nikmat yang lainnya, sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dengan sholat berjamaah, kemudian baca adhkar wal awrad, khatibul haddad, kemudian kita lanjutkan pada kali ini yaitu dengan sama-sama mengkaji daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita digolongkan termasuk daripada hamba-hambanya yang bersyukur. Karena kata Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur kata Allah. Ya, jadi dikit banget kata Allah hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal kalau dilihat dari ayatnya banyak yang hafal. Banyak yang hafal. Apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kita udah hafal tuh, dan banyak kaum muslimin udah hafal. Tinggal bagaimana penerapan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah, salah satu syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah kasih sama kita adalah dengan cara menggunakan nikmat tersebut sebagai wasilah untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah kasih berupa kesehatan, nikmat yang Allah kasih berupa kenikmatan iman wal Islam, nikmat yang Allah kasih berupa umur. Kata Nabi Abdullah Haddad apa? Salah satunya mensyukuri nikmat tersebut menggunakan nikmat-nikmat yang Allah kasih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga terus kenikmatan yang Allah diberikan kepada kita terus bertambah, terus menjadi berkah dan menjadi suatu yang bisa menyelamatkan kita fid dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pada keluarganya, para sahabatnya, dzurriyyahnya. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya beliau, diaku sebagai umatnya yang bakal dapat syafaatnya beliau, kelihatan sama beliau, sehingga nanti itu ketika mau menyeberangi Shiratal Mustaqim kita kelihatan sama Nabi, diajak sama Nabi menjembatani Shiratal Mustaqim bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita daripada kitab Nasaihul Ibad karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau ini adalah salah satu ulama besar, salah satu ulama Indonesia yang ilmunya luas,
yang ilmunya bermanfaat bukan hanya di Indonesia tapi di penjuru dunia. Makanya karyanya beliau banyak. Salah satunya Nasail Ibad, ada kitab Nur Zolam fi Syarih Aqidatil Awam, ya, ada Fathul Majid dan lain sebagainya. Banyak karangan-karangan beliau yang bukan hanya dipakai di pesantren-pesantren Indonesia, tapi juga digunakan di luar sana, di luar negeri, di luar Indonesia. Kita patut bangga mempunyai ulama yang luar biasa seperti beliau. Namun agar menjadi motivasi untuk kita bahwa beliau orang Indonesia, punya ilmu yang luas, yang memberi keilmuan kepada beliau Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih ilmu masih ada sampai sekarang. Berarti kita pun punya peluang memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Pernah Allah bagian sampaikan bahwa jangan pernah puas dengan ilmu yang hari ini kita punya, ya. Jangan pernah puas dengan ilmu yang hari ini kita miliki, karena hakikatnya ilmu itu adalah lautan tak bertepi, nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Makanya dikatakan apa? La yazalu aliman, ya, madama yata'allam. Seseorang itu akan senantiasa alim selama apa? Selama dia terus belajar. Kenapa? Semakin dia belajar, semakin tahu kebodohannya. Semakin dia belajar, semakin tahu kekurangannya. Semakin dia belajar, semakin tahu mana yang belum dia pelajari, mana yang belum dia bisa. Nah, kata Imam Ghazali, manusia itu ada 4 tuh, ya, ada 4 karakter kata Imam Ghazali. Yang pertama apa? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang alim dan dia tahu kalau diri dia alim. Ada orang yang alim sadar kalau dia pintar, kalau dia alim. Maka apa? Minta petunjuk dari dia, minta ilmu dari dia, kita belajar sama dia. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang alim, ya, tapi apa? Tapi nggak sadar kalau dirinya alim. Ada orang yang alim tapi dia nggak tahu nih kalau dia tuh alim, padahal ilmunya banyak, ilmunya luas. Maka kata yang berjabah, pasti bangunin dia, ya, nasihatin dia bahwa dia orang yang alim, perlu memberikan ilmu, perlu memberikan nasihat. Ya, jangan disembunyikan ilmu, karena dosa kita nyembunyi ilmu. Kata Nabi, man su'ila an ilmin, kata mau orang yang ditanya ilmu, tapi apa? Udah tahu jawabannya, dia tahu ilmunya, kata mau, tapi dia sembunyiin. Ya, Allah alam tujuannya apa? Menyembunyikan ilmu. Mungkin dia lebih tadi orang yang datang ke rumahnya, ya, sesuatu. Ya. Maka apa ancamannya? Kata Nabi, uji yaumal qiyamah bil jamin min nar. Orang macam itu bakal dicambuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala bil jamin min nar, cambukan yang terbuat dari api neraka. Ya. Makanya kalau ditanya ilmu, kalau kita tahu itu dia, kalau kita tahu jawab. Kalau kita nggak tahu ya jangan sok-sok tahu, itu lebih bahaya lagi. Ajrukum ala fatwa, ajrukum ala nar. Orang yang paling berani ngasih fatwa, MUI bukan, mufti bukan, ya, tapi berani dia tahu. Ajrukum ala fatwa, ajrukum ala nar. Hati-hati. Kita kalau nggak tahu hukumnya, dia nggak tahu, analah adri. Makanya dulu ulama-ulama di Madinah itu, ya, ketika ada Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas masih hidup, ketika ada seorang yang bertanya tentang hukum kepada para ulama-ulama yang ada di Madinah, sebagai adabnya mereka itu apa? Mendahulukan kepada Imam Malik. La yufti bil Madinah wa Malik, la yufti wa Malikun fil Madinah. Nggak ada yang berani berfatwa sedangkan Imam Malik ada di Madinah. Jadi mereka ketika tanya itu bukan karena kitman, tapi ta'adduban, ya, beradab kepada orang yang lebih alim. Kalau sekarang enggak, orang bahlul nyalain orang alim. Kalau dulu sama-sama alim saling menghargai. Ada yang lebih alim lagi, udah tanya beliau.
Ada sama, ilmunya sama, seletingan, ilmunya satu level, tapi lebih tua, tanya yang lebih tua. Begitu. Kalau sekarang enggak, ya, semua pengen berbondong-bondong, pengen didengar omongannya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala nyiptain apa? Kuping dua kan, kanan kiri. Mulut ada satu apa dua kita? Satu buat ngomong. Artinya apa? Artinya kita dianjurkan untuk lebih sering mendengar daripada berbicara.